Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman, kali ini kita bakalan membahas tentang akuntansi transaksi zakat ya. Nah, di sini kita ada 3 topik pembahasan utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada definisi. Nah, definisi ini itu isinya banyak ya, ada rukun, syarat dan segala macamnya gitu. Dan dasar hukum zakat itu yang pertama. Yang kedua itu ada akun dalam akuntansi zakat. Nanti kita belajar nih. Nanti kita tahu nih apa aja sih akun-akun yang ada di akuntansi zakat gitu. Mungkin akun-akun di sini yang digunakan oleh Basnas, Laspas dan lembaga amil zakat ya. Kemudian yang ketiga itu proses akuntansi zakatnya seperti apa gitu ya. Oke, langsung lanjut aja ke yang pertama. Pembahasan dimulai dari definisi dan dasar hukum zakat. Jadi, apa itu zakat? Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar dari zakah yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang isinya berbunyi bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada dasar hukum zakat. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ada di Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Yang ketiga yaitu Surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Lalu berlanjut pada syarat zakat. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu merdeka, dalam artian orang tersebut tidak sedang menjadi budak. Yang ketiga yaitu mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa. Yang keempat tidak memiliki hutang, karena ketika orang tersebut memiliki utang, maka diwajibkan untuk melunaskan hutangnya terlebih dahulu. Yang kelima yaitu memiliki harta yang cukup. Yang keenam yaitu harta milik sendiri. Berikutnya rukun zakat, yaitu 1. Niat. Kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Dan yang terakhir, ada harta yang dizakatkan. Jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat ada 2, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan, seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, sehingga dapat dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat, diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri. Lalu ada karakteristik zakat. Zakat merupakan kewajiban syariat yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amal maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul, baik yang periodik maupun yang tidak periodik, tarif zakat, dan peruntukannya. Yang kedua, infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Yang ketiga yaitu zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Pembahasan berikutnya yaitu akun-akun dalam akuntansi zakat.
yaitu pada laporan neraca terdapat piutang Qardul Hasan, titipan penyaluran, piutang penyaluran, dan dana zakat. Lalu pada laporan perubahan dana terdapat dana zakat yang rinciannya sebagai berikut, yaitu zakat mal, zakat fitrah, zakat perdagangan, selisih lebih nilai tukar, dan penerimaan zakat penghasilan. Lalu di dana amil terdapat rincian bagian amil dari dana zakat, penerimaan dan hibah, penerimaan donasi operasional, dan bagi hasil atas penempatan dana amil. Lalu pada penyaluran, rinciannya yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan selisih kurang nilai tukar. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu mengenai proses akuntansi zakat ya. Yang pertamanya ada ruang lingkup akuntansi zakat ya. Jadi akuntansi zakat ini digunakan untuk apa aja sih ya, berlaku untuk apa aja gitu ya. PSAK 19 ini berlaku untuk apa aja. Nah di sini dikasih tahu ya bahwa yang berlaku itu bagi amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak sedekah ya, dan tidak berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak sedekah namun bukan sebagai kegiatan utamanya. Nah berarti bisa kita simpulkan bahwa akuntansi zakat ini digunakan untuk lembaga amil zakat seperti Basnas, Lapas, dan lain-lainnya gitu, tidak berlaku bagi LKS. Oke, lanjut aja. Menurut PSAK 19 di sini ada yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat jika diterima dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Nah, di sini akun ya atau jurnal yang pertama itu kas di debit ya, dengan nominal sekian, kemudian aset non kas di debit. Nah, bisa aja ya para muzaki ini memberikan harta zakatnya nggak berupa uang gitu, nggak berupa uang tunai, bisa juga berupa emas dan mungkin zakat pertanian dengan hasil perkebunannya gitu, hasil pertaniannya ya. Jadi itu aset non kas yang dimaksudkan di sini di debit. Kemudian kita mengkredit dana zakat. Nah kemudian yang kedua itu ada zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Jadi ketika muzaki ini memberikan hartanya, harta zakatnya ini kepada amil, itu ditentuin ini bagian amil, ini bagian buat nanti didistribusikan gitu. Jadi kita menjurnal itu kas di debit pada kredit dana zakat amil dan kredit lagi dana zakat non amil. Nah yang ketiga, di sini jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang terima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non amil. Jadi ketika ada seorang muzaki yang memberikan harta zakat ya kepada lembaga ya, lembaga amil zakat, dan udah ditentuin nih muzaki ini pengen ngasihnya ke ibnu sabil aja gitu, muzaki ini maunya ke fakir miskin aja gitu ya, itu udah ditentuin dari dia. Jadi kita menulis itu sebenarnya full dana untuk amil gitu. Jadi jurnalnya ini yang A ya, jika atas dasar tersebut amil tidak meminta ujroh ya, nggak mendapatkan ujroh gitu ya, berarti kas di debit dan pada dana zakat ya non amil di kredit. Kemudian yang B, jika atas dasar tersebut amil mendapatkan ujroh atau fee, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Dalam artian gini, bisa jadi ketika orang itu ngasih hartanya kepada amil, tapi dia ngasih tips di luar harta zakat itu ya, dia ngasih tips nih, upah kamu ya untuk mengolah harta zakat saya gitu, dia ngasih lebih gitu pada amil. Nah di sini kita menjurnal itu kas di debit, kemudian dana zakat non amil dan dana zakat amil itu di kredit. Oke, lanjut yang keempat kalau nggak salah ya. Di sini mengenai penurunan nilai aset zakat ya. Yang pertama itu pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil. Jadi memang harta itu berkurang sendiri ya. Nah di sini jurnalnya dana zakat non amil di debit, kemudian aset non kas di kredit. Nah yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jadi bisa jadi amil itu tidak menjaga harta ini dengan baik gitu ya, hasil perkebunannya dibiarkan aja gitu ya, nggak diurus beras-berasnya gitu ya. Nah di sini kita menjurnalnya itu dana zakat punya amil ya, itu menjadi sebagai kerugian di debit, kemudian aset non kas di kredit. Nah selanjutnya yang terakhir dalam PSAK 19, zakat disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar, nah yang A itu jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.
Nah, jurnal itu dana zakat non amil di debit, kemudian kas di kredit. Dan yang B, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas. Dana zakat non amil kepada aset non kas di kredit. Ini dalam penyalurannya ya, pendistribusiannya seperti ini jurnalnya. Mungkin ini aja ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya kalau ada salah-salahan kata dari kami atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.